Allah yang Maha Mulia mendatangiku di dalam mimpi seraya berkata, "Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintaimu. Mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai sesuatu yang mengantarkan aku untuk mencintaimu." Kita untuk ikhtiar meraih cinta Allah itu dengan berdoa. Berdoa itu interaksi dengan Allah. Kita disuruh oleh Allah untuk meraih cinta Allah itu dengan berdoa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintaimu. Mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai sesuatu yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Kadang kita bingung ya, gimana sih rasanya cinta kepada Allah itu. Kadang kita bingung gimana sih rasanya rindu sama Allah. Ini cinta kepada Allah tidak akan membuat kita kecewa, sahabat ya. Kalau kita terus-terusan mencintai makhluk itu benar-benar membuat kita kecewa, benar-benar membuat kita sakit hati, sahabat bila. Kalau kita cinta sama Allah, kita nggak akan pernah sakit hati. Mahabbah cinta, menepati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti kita melaksanakan amanah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan penuh cinta di dalam hati kita. Kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, langsung ya Allah, senang banget mau ketemu sama Allah gitu. Pas mau baca Al-Quran, senang banget aku mau ngobrol sama Allah. Karena membuat hati kita senang, karena kita udah cintanya sama Allah sepenuhnya. Luar biasa ya orang-orang yang mencintai Allah itu. Pada mulanya seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun di perjalanan seorang hamba itu, dia akan menemukan bahwa Allah mencintainya. Dalam kitab Mahabbatullah, mencintai Allah, Imam Ibnu Qayyim bahwasanya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan. Dan kecintaan yang terpuji bukan kecintaan yang tercela, yang menjerumuskan kepada cinta selain cinta kepada Allah. Nah, ini ada tahapan-tahapannya menuju wahana cinta kepada Allah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menghayati, memahami kandungan makna sesuai dengan maksud yang benar. Kalau kita pengen berkeluarga dengan Allah, kalau kita pengen ngobrol sama Allah, kalau kita pengen berinteraksi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kita pengen deket-deket terus sama Allah, bacalah Al-Quran. Ibnu Shalah mengatakan membaca Al-Quran merupakan kemuliaan. Dengan kemuliaan itu Allah ingin memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Bahkan malaikat pun tidak pernah diberikan kemuliaan semacam itu. Malah mereka selalu mendengarkannya dari manusia. Malaikat itu mulia. Kita seorang makhluk, seorang manusia, memiliki dua nafsu. Yang pertama adalah nafsu yang baik, yang kedua adalah nafsu yang jelek. Ketika kita bisa melawan hawa nafsu yang jelek, terus taat kepada Allah, berusaha untuk taat sama Allah, maka manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Dan orang-orang yang benar-benar penuh cintanya kepada Allah, terus berusaha mencintai Allah dengan membaca Al-Quran, hati mereka akan bergetar ketika memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
adalah mereka yang disebut nama Allah. Gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna keimanannya, alladzina idza dzukirallah, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah karena takut akan ancaman-ancaman Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka ketika mendengar ayat-ayat Allah, yakni kepercayaan mereka kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, hanya kepada Rabb lah mereka percaya, bukan kepada selain Allah.